Pas pindah ke Jakarta, masuk SMA Tarakanita. Nah, itu juga karena Tarakanita tahu sendiri kan kayak gitu. Iya. Nggak boleh banyak kegiatan nyanyi kan. Oh. Tapi, because Iya. I need the money, man. I need the money. Sahabat klasik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam kisah klasik, kilasan sejarah, karya lagu dan musik. Kita masih bersama dengan Mbak Kemala Ayu. Mbak Ayu, kalau tadi kita udah ngomongin 2 album di mana Mbak Ayu terlibat di situ dan itu sama-sama di tahun 80. Kemudian vakum atau gimana? Kok baru ikut terlibat di rekaman baru tahun 87? Oh gini, waktu itu saya baru pindah ke Jakarta itu tahun 83. 83 ya? Jadi selama 80 sama 83 sampai 83 itu kegiatan di Semarang terus. Off air terus kayaknya ya? Off airnya banyak sekali di Semarang. Nah, terus pas pindah ke Jakarta masuk SMA Tarakanita. Nah, itu juga karena Tarakanita tahu sendiri kan kayak gitu. Iya. Nggak boleh banyak kegiatan nyanyi kan. Oh. Tapi, because Iya. I need the money, man. I need the money. Supaya survive di Jakarta ini ya? Supaya survive ya. Jadi ada apa pendaftaran segala macam kan aku juga harus bayar gitu ya. So, aku tinggal di rumah tanteku. Kebetulan tanteku punya suami yang kerja di Mandarin Hotel. Di Mandarin Hotel, oke. Di Mandarin Hotel itu my first job di Jakarta. Okay. Nyanyi di Mandarin Hotel ya? Main di Mandarin Hotel. Jadi waktu itu di audisi masuk aku yuk. Jadi ada audisinya nyanyi di hotel aja? Audisi sama bandnya. Audisi sama bandnya? Karena itu Enrico Tobing Band. Oke. Ya, waktu itu terus aku jadi nyanyi di situ buat bayar sekolah. Nah di situ mulai kenal kan, itu kan Enrico Tobing, Denny TR Karimata. Karimata. Oke. Bassnya Idam Nur Said, ya kan, jadi orang-orang top juga, lumayan lah, alhamdulillah nih. Tapi gue kan nggak tahu siapa mereka awal-awalnya ya. But anyway, aku pertama kali itu udah di situ gitu. Jadi, nah dari situ mulai kenal banyak orang, akhirnya ketemu Black Fantasy. Sebentar. Pada dasarnya Black Fantasy itu sudah ada duluan atau bagaimana? Ada duluan. Sudah ada duluan. Karena ada sama Elmiel S. Praja. Oh. Penyanyinya sama Binu. Di first albumnya mereka, aku kan di second albumnya. Jadi mereka waktu itu Emil, waktu itu kalau nggak salah nanti ditanyain deh ya. Emil tuh ada kontrak solo album sama yang lain, jadi dia nggak boleh ikut di second album. Jadi carilah mereka vokalis. Makanya akhirnya Mbak Ayu yang dilibatkan di dalam album Black Fantasy, album Kencana. Iya, tapi ada lagi ceritanya, Yudi. Kenapa? Sebelum Black Fantasy, itu aku Kanizaro Band. Oh, Kanizaro, I see. Yang ada aku vokalisnya Bang Mus Mujiono. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Kalau sama Mus Mujiono udah yang berikutnya, tapi yang awal. Yang Kanizaro. Ilyas Muhaji, Dery Iskandar, Hendy anaknya Sadikin Sukra, sama Totong Wicaksono. Mas Totong. Tapi itu nggak sempat bikin album atau gimana? Nggak bikin album. Walaupun kita waktu itu menang apa LMC segala macam. Tapi kita nggak sempat bikin album. Nah setelah itu jadi tambah lebar kan sayapnya, kenal segala macam. Sampailah ke Black Fantasy. Dulu yang nawarin Mbak Ayu gabung ke Black Fantasy siapa sih Mbak? Waktu itu, kok aku lupa ya. Waktu itu karena udah ketemu Suresh duluan kan. Suresh tuh Suresh Arista. Arista itu kan main di kafe juga sama aku kan. Nah mungkin dari situ ya, aku lupa juga sih siapa. Tapi kita sort of like udah kenal each other gitu loh, yang seumuran kita gitu. Oh ayo aja deh. Aku lupa siapa yang ajak deh. Mungkin Suresh kali ya. Ayo lupa. Tapi yang penting akhirnya albumnya tahun 87 Kencana itu keluar. Dan buat kamu itu album kedua loh, Black Fantasy. Album keduanya Black Fantasy ya. Dan Mbak Ayu langsung terlibat di album kedua ini ya. Iya. Oke. Nah,
menggantikan Emil. Waktu dikasih lagu buat kamu yang sangat meledak di Indonesia, gimana ceritanya? Iya loh. Ya kalau yang generasi 30-an, 40-an itu pasti tahu dengan buat kamu. Ya, aduh alhamdulillah ya. Emang waktu itu juga aku sih seneng-seneng aja ya. Seneng kan punya band yang isinya tuh orang gila semua, jago semua kan itu isinya. Apa Mas siapa namanya, Hair, terus siapa lagi tuh? Rio Ismawan juga nggak sih? Mas Rio, iya Rio. Terus siapa? Angki BP. Nah Angki ini penciptanya, pemain gitarnya. Oke. Pemain gitarnya ini namanya Angki, itu yang menciptakan lagu buat kamu. Oh iya. Jadi aku nyanyi 3 lagu. Ada Kas Cinta, Kencana, sama buat kamu. Buat kamu. Yang lainnya Binu. Masih kan kasih waktu recording lagu buat kamu, kemudian Kencana dan ada Kas Cinta. Kebayang nggak kalau lagu itu pada akhirnya jadi besar gitu? Aduh, sama sekali enggak. Sama sekali enggak tahu. Dan polos banget, mungkin masih umur segitu ya. Iya. Lagian kan kita suka dengerin lagunya tuh kan yang susah-susah, karena kita masih muda kan, senengnya kan yang Flora Purim, yang gaya-gaya ada yang Judy Roberts gitu. Jadi lagu buat kamu tuh yang kayak enteng aja gitu. Udah makanan sehari-hari ya. Karena kalau nyanyi di stage biasanya yang jazz standar gitu. Iya, yang shoulder, yang lagunya agak susah-susah karena top 40 kan lagunya susah tuh. Iya. Kalau Kencana masih inget nggak sih lagunya kayak gimana? Ingat. Gimana coba? Sehangat sentuhan. Nada senandung. Pokoknya begitulah ya Kencana ya. Nah, ini yang unik dari Black Fantasy kemudian ke Spirit Band itu di tahun yang sama. Sama Spirit Band? Oh enggak. Kita kalau nggak salah beda 2 tahun apa gitu. Beda 2 tahun ya. Karena Black Fantasy-nya vakum. Nah, muncullah Era Mono dan kawan-kawan cari penyanyi gitu. Bayang-bayang semu. Iya. Kau mengajak ke alam mimpi. Dia tahu loh Yudi. Coba cerita tentang Spirit Band. Waktu itu diajak gabung sama Mas Era berarti atau gimana? Iya, jadi Era tuh dulu punya grup namanya Rek Band, aku juga ikut. Jadi udah sering main dengan Era gitu. Karena kan kalau Black Fantasy itu udah sedikit-sedikit agak menghilang karena pada kerja ya. Pada kerja, pokoknya nggak fokus lagi ke band gitu. Jadi akhirnya kan kita cari-cari, aku tetap nyanyi di kafe loh itu. Tetap jadi nyanyi di kafe. Dalam keadaan seperti itu tuh aku nyanyi kafenya terus karena buat hidup kan, buat hidup. Nah, ketemulah Era Mono, ketemu Indra Lesmana, ketemu segala macam lah, pokoknya ketemu temen-temen. Akhirnya Era bikin itu Rek Band, aku ikut juga. Nah, terakhirnya bikin Spirit Band, akhirnya aku diajak nyanyi juga. Cobain, wah ternyata cocok. Lagu Bayang-bayang Semu ini kan soulful dan deep banget artinya gitu. Yang bikin lirik dong. Siapa sih yang bikin lirik? Mas Bajang. Joko Bajang. Iya. Coba Mbak, itu bayang-bayang kan. Semu. Kau genggam tanganku, penuh mesra kecupan bibirmu, hanyutkan diri kamu muara hayal dan rindu. Parah banget ya liriknya ya. Oke, jadi Mas begitu Bajang. ceritanya. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik nggak sih dengan teman-teman Spirit Band? Oh ada WA grupnya. Ada WAG-nya. Iya. Ternyata band-band lama itu masih istilahnya pertemanannya masih sampai sekarang ya. Saling mencintai ya. Saling mencintai. Kita geser sedikit ke tahun 89. Ada album tapi memang waktu itu Mbak Ayu bukan di lagu utama sih, cuman lagu ini katanya juga menjadi salah satu lagu yang happening tahun 89 itu. Ada album 10 vokalis utama Bintang Khatulistiwa, Mbak Ayu nyanyiin lagunya Bang Reski Ikhwan, Frustasi. Telah sering ku alami problema yang seperti ini. Kayak gitu deh lagu ya. Ya. Itu gimana ditawarin di album kompilasi
barengan sama lagu utamanya waktu itu Neno Karisman sih ya. Aku di situ ada 2 kalau nggak salah, 1 atau 2 lupa deh, ayo deh. Reski yang Reski ini, yang ajakin, iya. Itu juga sering banget ketemu Reski karena Reski sama Era Mono kan sama-sama Berkeley kan, jadi sering-sering ketemuan juga, gak bergaul lah. Yang dari Indonesia kiblatnya rata-rata di Berkeley ya? Iya Berkeley ya. Oke. Baik, sahabat klasik, nanti akan kita lanjutkan kembali karena masih ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama Mbak Kemala Ayu. Tetap stay tune tentunya.